Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Falah. Hari ini kita akan belajar fluida statik. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya teman-teman, tahu nggak sih fluida itu apa? Fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir, baik berupa gas maupun cair. Fluida statis adalah fluida diam atau fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagiannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu fluida dan fluida statik, teman-teman tahu nggak sih tekanan itu apa? Tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda, tiap satuan luas, dengan persamaan sebagai berikut. P adalah besar tekanan, F adalah gaya yang bekerja, dan A adalah luas penampang yang dikenai gaya. Dalam SI, satuan tekanan adalah N per meter kuadrat. Satuan lain dari tekanan antara lain 1 N per M kuadrat sama dengan 1 PA, 1 bar sama dengan 105 PA, 1 ATM sama dengan 1,01 kali 105 PA sama dengan 1,01 bar. Penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari adalah pada pisau dan paku. Ujung paku dibuat runcing dan pisau dibuat tajam untuk mendapat tekanan yang lebih besar, sehingga lebih mudah menancap pada benda lain. Teman-teman, setelah kita mempelajari tekanan, alangkah baiknya kita latihan soal terlebih dahulu. Soalnya sebagai berikut. Gaya sebesar 74 N bekerja pada permukaan seluas 2 cm kuadrat. Hitunglah besar tekanannya. Diketahui F-nya adalah 74 N. Dan A adalah 2 cm kuadrat atau 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ditanyanya P, rumus P adalah F per A. Nah, selanjutnya kita masukkan angkanya ke dalam rumus. P sama dengan 74 per 2 kali 10 pangkat min 4. Kita hitung 32 kali 10 pangkat 4. Nah, hasilnya adalah 3,2 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada fluida statis yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi dengan persamaan sebagai berikut. Ada pH atau tekanan hidrostatis dengan satuan N per M kuadrat atau Pascal. Ada massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Ada percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Ada kedalaman zat cair dengan satuan meter. Apabila tekanan udara luar diperhitungkan, maka P absolut sama dengan P atmosfer ditambah hidrostatis. P absolut sama dengan P atmosfer ditambah P kali G kali H. P atmosfer sama dengan tekanan udara luar atau tekanan pada permukaan zat cair. Dalam satuan ATM atau PA. 1 ATM sama dengan 76 cm Hg sama dengan 1,01 kali 105 PA. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari tekanan hidrostatis, mari kita latihan soal terlebih dahulu. Rumusnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya mari kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan rho-nya 1000 dikali 10 dikali 5. Hasilnya adalah 50.000 N per meter kuadrat. Hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan suatu fluida di dalam ruang tertutup
akan diteruskan ke segala arah. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Pascal diaplikasikan dalam bentuk rem hidrolik, alat pengangkat mobil, dongkrak hidrolik. Nah teman-teman, sekarang mari kita latihan soal hukum Pascal bersama-sama. Diketahui A1-nya 10 meter kuadrat, A2-nya 50 meter kuadrat, ada F2 sama dengan N. Nah, yang ditanyanya adalah F1. Rumusnya sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Selanjutnya, mari kita masukkan ke dalam rumus. F1 per 10 sama dengan N per 50. Nah, kita coret ya. Jadi, F1 sama dengan 1/5N. Hukum utama hidrostatis. Nah, hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar dalam suatu zat cair memiliki tekanan yang sama. Hukum utama hidrostatis dapat diterapkan untuk menentukan massa jenis zat cair dengan menggunakan pipa U. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarannya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Beberapa alat yang bekerja dengan menggunakan prinsip hukum Archimedes, yaitu sebagai berikut. Kapal selam dapat mengapung, melayang, dan tenggelam di air. Kapal laut yang terbuat dari besi dapat mengapung, jembatan pohon untuk keperluan darurat, galangan kapal untuk memeriksa atau memperbaiki kapal, dan masih banyak yang lain. Teman, selanjutnya kita akan mempelajari kohesi dan adhesi. Ada yang tahu nggak sih kohesi itu apa? Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel-partikel zat yang sejenis. Misalnya, gaya tarik-menarik antar partikel-partikel air raksa. Sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel-partikel zat yang tidak sejenis. Nah, yang terakhir ada konsep tegangan permukaan. Karena tegangan permukaan merupakan perbandingan antara gaya tegangan permukaan dengan satuan panjang, maka satuan tegangan permukaan adalah Newton per meter atau Din per centimeter. 1 dN atau cm sama dengan 10-3 N per M sama dengan 1 mN per N. Penerapan konsep tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita mencuci pakaian dengan sabun, tetesan air yang keluar dari kran, dan banyak lagi. Wah, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi. Oke teman-teman, jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.